tujuan hidup itu berkembang gitu, bisa aja juga berubah-ubah. Tergantung pengetahuan kita yang barangkali bertambah, tergantung dari pengalaman kita, tergantung informasi yang kita dapat, dan ya keinginan kita pun bisa berubah-ubah kan gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Fana Amerta dan juga Ira dalam segmen Secangkir Kopi. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan atau akan membahas sebuah pertanyaan dari rekan-rekan media sosial yang sudah dikirim kemarin, dan pertanyaannya adalah kita itu perlu punya tujuan hidup nggak sih? Nah, itu kita perlu punya tujuan hidup nggak nih kira-kira? Dari Ira atau gimana kira-kira? Pertanyaan dari, tidak saya sebut namanya ya karena tidak ingin disebut dianya. Oke, bahas masalah tujuan hidup nih. Iya. Kita perlu punya tujuan hidup sih, perlu punya tujuan hidup nggak sih? Kalau menurut aku perlu. Kenapa kok perlu? Karena dengan adanya tujuan hidup, kita itu jadi lebih terarah untuk melakukan sesuatu gitu. Apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita pilih, itu jadi lebih fokus terhadap apa yang ingin kita tuju gitu. Tapi sebenarnya ada yang bilang kalau kita itu punya tujuan hidup baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Nah, minimal kalau kita nggak punya tujuan hidup secara sadar, kita punya tujuan hidup secara nggak sadar. Aduh, gimana Nah, tuh maksudnya? Contohnya ya. Baru dengar kali ini deh. tujuan hidup secara nggak sadar itu ya tujuan kita itu ya untuk bertahan hidup gitu. Minimal kita punya tujuan untuk bertahan hidup. Misalnya kalau kalau misalnya kita ada di jalan nih, lagi jalan di jalan, terus ada kendaraan atau ada mobil yang mau menabrak kita, nah pastinya itu kita bakalan nyingkir kan. Oke. Nah dari situ tuh bisa Iya. kelihatan gitu kalau ya seenggaknya kita itu berusaha untuk bertahan hidup gitu. Kalau misalnya kita Tapi nggak punya tujuan, iya, tapi gimana gimana? itu bisa dikatakan tujuan hidup nggak sih? Ya, apakah itu bukankah itu sebuah naluri ya? Kalau kita itu Iya, harus mempertahankan diri untuk tetap hidup. iya. Jadi bisa dibilang itu tujuan hidup secara nggak sadar gitu. Tujuan hidupnya ya untuk bertahan hidup gitu. Nah, secara sadar ya juga diperlukan karena kalau misalnya kita punya tujuan hidup secara sadar, kita tahu apa yang ingin kita capai, kita jadi akan mengambil pilihan-pilihan atau informasi-informasi yang sekiranya itu eh, bisa menuntun kita ke tujuan itu dan kita lebih fokus gitu. Dan kita jadi tahu apa yang harus kita ambil ke depannya gitu. Iya, iya. Tapi ada sebuah pendapat yang kontra terhadap kamu tadi kan menyampaikan kalau tujuan hidup kita itu adalah untuk bertahan hidup gitu kan. Nah, itu Iya. tapi ada seorang psikoanalisis namanya Sigmund Freud kalau nggak salah, pelafalannya kalau nggak salah seperti itu. Tahu ya kamu ya, Sigmund Ya, tahu Sigmund tahu tahu. Freud itu ya. Pernah Dia kan dengar. mengatakan kalau tujuan hidup kita itu ya menunggu kematian gitu. Bukan malah bertahan hidup. Tapi tujuan hidup kita adalah menunggu kematian gitu. Ya, maksudnya Karena bisa juga kan kalau kalau iya, misal kita kaitkan. Kalau misal kita kaitkan, kita menunggu kematian. Nah, untuk menunggu kematian itu kan bukan berarti kita membunuh diri kita sendiri kan. Yang pastinya untuk menunggu ya. kematian itu kita bertahan dulu nih hidup sampai kematian itu datang gitu. Nah, berarti perlu ada batasan tuh, tujuan yang ingin kita capai itu sampai mana gitu. Kan berarti kan kalau bertahan hidup itu kan belum mencapai tujuan gitu. Baru cara untuk mencapai tujuan yaitu menunggu kematian tujuan akhirnya. Itu kalau kita menganut pendapatnya Sigmund itu tadi. Uh, Gimana, Sigmund atau Sigfrid? Lupa aku. Nah, Sigmund Freud. Sigmund Freud itu ya. Nah, kalau menurut aku sendiri sih juga perlu perlu banget yang namanya Hmm, tujuan hidup itu. Karena apa ya? Kadang ketika kita tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan kita itu akan merasa hambar gitu. Hidup kita akan terasa ya, hambar. Hidup kok gini-gini aja, kok bosenin ya, bingung mau ngapain. Nah, intinya hidup itu kayak flat gitu, hambar, rasanya hambar banget gitu. Nah, dari situ bisa dilihat tuh kalau orang udah merasa hambar kayak gitu artinya dia tidak memiliki tujuan hidup yang harus dicapai gitu. Dan yang perlu diperhatikan kalau menurut aku sendiri yang namanya tujuan hidup itu tidak ditemukan tapi ditentukan.
Ya, Oke, iya kan? dibentuk Tujuan gitu ya. dibentuk, jadi ditentukan oleh kita. Kita nggak bakalan menemukan tujuan hidup, tapi kita yang harusnya menentukan tujuan hidup. Jadi karena konsepnya sendiri tujuan hidup itu bukan bukan apa ya? Bukan barang yang hilang yang harus ditemukan, bukan kayak seperti kayak mau buat puisi harus menunggu inspirasi dan seterusnya itu enggak. Hmm. Kita diam-diam gini tiba-tiba oh tujuan hidupku ini ternyata kan nggak bakalan seperti itu. Tujuan hidup itu Iya, iya, iya. ditentukan gitu kan. Nah, kalau kalau kita Minimal tidak melalui memiliki perenungan ya. ya menulis perenungan itu oke okay lah. Cuma kalau kita cuma menunggu aja, nunggu menemukan tujuan hidup, terus ya itu nggak bakalan dapet gitu. Kita harus menentukan melalui perenungan itu tadi. Selanjutnya kita menentukan tujuan hidup kita itu apa gitu. Dan kalau kita misalkan menjalani hidup itu tanpa sebuah tujuan, akhirnya itu apa ya, kita kayak terombang-ambing gitu. Kita terombang-ambing, kita punya kapal di dalam di atas lautan, tapi kita nggak punya dayung gitu. Akhirnya ya udah ombak itu kemana kita ikut aja gitu. Minusnya Iya, lagi kalau benar-benar. kita nggak punya tujuan hidup, kita itu apa ya, cenderung ini mungkin tidak bisa memilah mana prioritas kita gitu. Kalau kita punya tujuan hidup, otomatis kita punya prioritas dalam menjalani hidup gitu. Iya, dan juga mungkin Sehingga nggak sehingga bisa uh, apa? Maksudnya kita nggak bisa hidup atas pilihan kita sendiri gitu. Kayak kita ngikut-ngikut aja gitu. Orang ke sana kita nah ke sana. Ya gitu. mm, Kalau orang mm. nggak punya tujuan gitu, jadi nggak tahu apa yang kita mau, nggak tahu apa yang benar-benar kita inginkan, dan nggak tahu apa yang menurut kita itu baik buat kita gitu. Jadi ya cuma sekedar ikut-ikut aja gitu. Ngikutin arusnya kemana, ikut kemana gitu. Nah itu ya itu yang maksudku terombang-ambing juga seperti itu. Dia nggak punya prioritas target dia itu apa yang ingin dicapai gitu kan. Akhirnya dia ikut-ikutan aja gitu. Nah, tadi kan kamu bilang tujuan hidup itu dibentuk. Iya, Berarti kita perlu tahu nih gimana cara membentuk atau ya untuk membentuk menentukan, tujuan hidup menentukan. itu gitu. Iya, Menentukan iya, tujuan hidup itu. iya Kalau menurut benar-benar. kamu gimana? Oke, kalau apa ya? Yang jelas, yang namanya tujuan hidup kan kita hidup ya. Yang namanya tujuan hidup itu tidak ditulis melalui dengan pena. Tujuan hidup itu tidak Hmm. ditulis dengan kata-kata, tapi tujuan hidup itu diukir dalam tindakan. Ya, karena kita hidup dalam tindakan, nggak cuma dalam kata-kata. Ya, Kalau tujuan hidup cuma dikata atau cuma diucapkan atau cuma ditulis, itu bukan tujuan hidup. Gitu. Jadi tujuan hidup itu diukir melalui tindakan, tindakan kita yang merepresentasikan bahwa eh, kita itu punya tujuan dalam hidup, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pernah baca cara menentukan tujuan hidup itu kita bisa menggunakan atau melalui 3 pertanyaan dengan menjawab 3 pertanyaan cara menentukan tujuan hidup. Yang apa aja pertama tuh? itu, yang pertama itu apa yang ingin kamu wariskan kepada orang-orang sekitar ketika kamu meninggal nanti? Itu yang pertama. Apa yang ingin kamu wariskan? Yang kedua, apa yang orang-orang katakan tentang kamu ketika kamu sudah meninggal nanti? Jadi tentang apa yang orang-orang katakan. Yang kemudian yang ketiga itu apa yang membedakan diri kamu dengan orang-orang lain? Apa yang membedakan kamu dengan orang lain? Jadi yang pertama apa yang ingin kamu wariskan? Yang kedua, apa yang orang-orang katakan ketika kamu sudah tiada? Dan yang ketiga, apa yang membedakan diri kamu dengan orang lain? Nah, dengan menjawab 3 pertanyaan ini, secara tidak langsung kita akan apa ya, membentuk diri kita, membentuk apa namanya identitas kita lah. Kita ingin menjadi yang seperti apa. Dengan begitu kita memiliki tujuan hidup gitu. Oke, oke. Kalau terkait pertanyaan, kalau misalkan kita perlu tahu juga nih, sebenarnya kita diciptakan untuk apa? Menurut kamu itu juga masuk gak sih untuk di dipikirkan sebagai jalan untuk menentukan apa sebenarnya tujuan hidup kita gitu. Jadi sebelum menentukan tujuan kita kita perlu tahu nih sebenarnya apa ya Hmm, tujuannya kita diciptakan gitu. Sebelum kita menentukan tujuan hidupnya kita sendiri gitu. Oke, kayak diinterogasi dia aku jadinya. Nah, gini, sebenarnya kalau dalam menentukan tujuan hidup itu banyak banget ya. Bahkan setiap orang itu bisa beda-beda. Tujuan hidupnya itu beda-beda. Padahal kita sama-sama manusia. Tapi setiap orang, setiap pribadi itu bisa jadi ketika ditanyakan tujuan hidupnya apa, itu beda-beda jawabannya.
seorang religius mungkin akan menjawab bahwa tujuan hidup dia itu adalah apa namanya beribadah kepada Menuju Tuhan, Tuhan. Ya. menghamba kepada Tuhan, menuju Tuhan dengan cara macam-macam, dengan cara salah satunya menjadi khalifah di bumi, kemudian beribadah dan seterusnya. Kemudian kalau orang materialis, mungkin tujuan hidupnya adalah mencapai tingkat pekerjaan tertentu dengan gaji tertentu, kemudian memiliki harta tertentu dan seterusnya. Kemudian eh, dan lain sebagainya lah, banyak sekali. Nah, kembalinya ke pribadi masing-masing itu sih. Kita itu bukan kembali ke pribadi masing-masing. Iya, kembalinya ke pribadi masing-masing sih. Orang menentukan tujuan hidupnya pasti ada latar belakangnya. Nah, latar belakang dia itu seorang agamawan misalkan atau seorang yang benar-benar apa namanya taat beragama, maka jawabannya akan seperti itu. Dia akan melihat tujuan hidup dia diciptakan itu apa gitu loh. Tapi kalau seorang materialis barangkali tidak akan memikirkan bahwa kita ada sebagai manusia itu untuk apa sih? Mungkin loh ya ini cuma apa namanya pandanganku aja gitu. Seorang materialis tidak memikirkan bahwa kita hadir di dunia ini untuk apa? Kita sebagai manusia diciptakan itu untuk apa? Saya pikir nggak akan menjadi pertimbangan gitu. Kayak berarti tergantung uh, pribadinya masing-masing gitu, Iya. mau berlandaskan apa dulu gitu ya. Nah, iya benar. Soalnya bisa macam-macam banget gitu. Ya Bahkan terus ada kalau juga yang kalau uh, ya ya ada juga gimana? yang bilang untuk bisa menentukan apa tujuan hidup kita, ya kita perlu mencoba banyak hal dulu gitu. Kita perlu apa mencoba banyak hal, merasakannya, kayak meresapinya. Nah, dari situ mungkin kita bakalan tahu, oh sebenarnya ini nih yang aku cari gitu. Iya, Ya, mulai ada dengan yang kita seperti itu. Hmm. melakukan satu hal, kemudian kita merasa, wah, kayaknya ini nih yang aku cari gitu ya. Iya Oke, oke. benar-benar. Nah, perihal yang kamu tanyakan tadi nih, kira-kira apa namanya perlu melihat nggak kita sebenarnya diciptakan untuk apa dan seterusnya. Nah, ini malah ada sebuah aliran unik. Kamu tahu aliran nihilisme? Enggak, belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Nah, itu malah Apa namanya? nihilisme. Nihilisme. Kayaknya pernah dengar sih. Iya, itu kan malah beranggapan bahwa semua yang ada di dalam jagat raya ini itu nggak ada tujuannya dan juga nggak ada apa, nggak memiliki tujuan gitu, nggak ada gunanya dan nggak ada tujuannya gitu. Iya serius gitu. Kalau nggak Kok salah itu bisa, kok seperti bisa, itu kok bisa kayak akhirnya. gitu? Jadi toko tokohnya saya lupa sih. Cuma ada dalam bukunya itu dia menceritakan kalau diibaratkan ada seorang raja, ada cerita seorang raja dia dihukum Hmm. disuruh mendorong sebuah bola batu besar ke atas gunung. Nah, setiap kali setiap kali kita berusaha mendorong atau si raja itu mendorong bola batu ke atas gunung, nyampe atas gunung, bola bola batu itu akan mengelinding ke bawah lagi. Hmm. Kemudian si raja itu bakalan turun lagi, mendorong bola batu itu lagi ke atas lagi, dan sampai di atas bola itu bakalan ngelinding ke bawah lagi gitu. Begitu terus sampai akhir hidupnya. Nah, itu menunjukkan kalau apa namanya bahwa sebenarnya yang kita jalani ya gini-gini aja. Kayak kehidupan kita yang mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik lagi ke Senin. Kita punya Ya. uang, misalkan kayak kehidupan mahasiswa gitu kan juga gitu. Atau mungkin kehidupan kita di apa kehidupan mahasiswa gitu, awal bulan dapat dapat uang saku, ya kan makanya enak-enak nongkrong sama teman-teman. Kemudian pertengahan bulan makanya itu masak sendiri, di akhir bulan masaknya masak mie instan makannya. Nah, Hmm. mulai lagi masuk awal bulan lagi, ya gitu lagi siklusnya gitu-gitu lagi gitu. Jadi ya kayak nggak ada gunanya gitu hidup, nggak ada tujuannya gitu. Berarti bisa dibilang ya dia ngerjain sesuatu ya ngalir-ngalir aja gitu kan. Nah Maksudnya iya, ya sekedar dia menjalankan apa yang ada di depannya dia gitu. Dan dia juga nggak iya, mencari sesuatu hal lain. Kalau aku lihatnya dari perumpamaan itu tadi gitu, kayak sekedar ya udah itu aja terus yang dijalanin gitu, nggak mencoba apa medan yang lain gitu, iya, arah iya. hidup yang lain, sepertinya kayak gitu ya. Iya, kalau aku menafsirkannya juga seperti itu, tapi bukan berarti kita nggak berusaha ya. Si raja itu kan tetap berusaha apa namanya turun lagi mengambil bola batunya lagi untuk menaikkan ke atas, dan ketika di atas kan dia juga merasa seneng ya karena ada pencapaian gitu. Jadi bukan berarti kita aliran itu apa namanya
eh, mengharamkan yang namanya usaha itu enggak sebenarnya. Tapi coba nanti kita baca-baca lagi deh, biar nggak salah paham. Oke. Nah, ya tadi kan bahas nih masalah cara menemukan, bukan menemukan. Tadi kan kita udah bahas nih cara menentukan tujuan hidupnya kita. Ya. Nah, aku ada pengalaman menyusun tujuan hidup. Jadi itu merencanakan, anggap aja itu merencanakan hidup gitu. Dari mulai menentukan terlebih dahulu tujuan besarnya seperti apa, tujuan hidup secara garis besar. Lalu aku turunin lagi nih untuk mencapai ini, aku harus gimana? Terus untuk mencapai yang cabang yang kedua ini, aku harus gimana gitu. Jadi itu disusun dari sampai kecil, spesifik ke kecil-kecilnya. Dan bagi aku itu efektif gitu. Efektifnya itu aku jadi lebih fokus terhadap apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Dan kadang kadang juga di saat aku lagi ngerasa misalnya nggak termotivasi untuk melakukan apa-apa, kadang merasa hampa ataupun kadang merasa lelah gitu. Nah, ketika aku melihat catatan itu bisa bikin semangatku tuh bangkit lagi gitu. Aku jadi inget, oh aku nih harus mencapai ini gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya nih aku merasa eh, terpuruk nih, misalnya merasa terpuruk atas suatu hal gitu. Nah, terus aku lihat lagi nih catatan tujuan hidup yang sempat aku tulis sedetail-detailnya. Nah, di situ aku bisa seakan-akan diingatkan kembali gitu bahwa tujuan hidupku tuh ada banyak nih gitu, ada banyak hal yang bisa aku lakukan dan yang bisa aku jalani untuk mencapai tujuan hidupku yang besar selain aku fokus pada hal yang bikin aku terpuruk ini gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita menentukan tujuan hidup kita itu bisa jadi apa ya namanya? Peta kali ya. Peta atau Iya. alarm gitu. Alarm untuk kita biar bisa menjalani hidup eh, lebih terarah dan nggak terombang-ambing Nah, itu maupun tadi nggak ya. terpengaruh sama eh, keadaan yang bisa bikin kita terpuruk gitu karena kita Iya, iya, udah benar-benar. ada petanya nih gitu. Benar-benar. Kembalinya ke yang tadi aku sampaikan juga tuh, prioritas tuh. Jadi ketika kita Ya, ya, ya. memiliki prioritas, masalah-masalah lain yang di luar prioritas itu Iya, kita bisa mengabaikannya gitu. Karena iya benar benar benar. prioritas kita ini gitu. Ada masalah di luar ini, ya ya udah kalau ada masalah it's okay kita selesaikan. Tapi kalau sampai mengganggu prioritas kita, udah singkirin aja, nggak usah dipikirin. Mendingan gitu. Kita Oke, punya iya iya prioritas yang benar benar. apa yang kita kerjakan gitu. Jadi tuh bisa mikir, ya walaupun aku merasakan terpuruk karena hal ini, aku masih bisa nih mencapai tujuanku gitu. Ini bukan sesuatu yang Iya. wajib untuk aku capai gitu, misalkan kayak Ah, gitu. ah. Masih ada Iya, jalan iya. lain nih gitu. Iya, benar 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 benar. Karena toh sekalipun kita gagal mencapai tujuan hidup kita, gitu. Misalkan andai hal terburuknya kita punya tujuan hidup, kemudian kita gagal dalam mencapai tujuan hidup kita. Gitu. Nah, eh, kalau menurut aku sendiri nih, selama kita sudah berusaha mencapai hal tersebut, yang namanya berhenti di tengah jalan itu bukan berarti salah jalan gitu. Ya enggak sih? Yang namanya berhenti di tengah jalan bukan berarti salah jalan itu. Yang Berhenti ketika di kita, tengah jalan itu maksudnya nah misalkan belum kita berusaha sampai punya, akhir. enggak, maksudnya itu ketika kita udah punya tujuan hidup ternyata kita nggak bisa mencapai hal tersebut padahal kita sudah mengusahakannya gitu kan, Oh, hal tersebut kan bukan berarti menunjukkan bahwa kita salah dalam menentukan tujuan hidup gitu. oh ya ya. Ya ya ya. Jadi itu, ya ada yang bilang juga bahwa tujuan hidup itu berkembang gitu, bisa aja juga berubah-ubah, tergantung pengetahuan kita yang barangkali bertambah, tergantung dari pengalaman kita, tergantung informasi yang kita dapat, dan ya keinginan kita pun bisa berubah-ubah kan gitu. Jadi Nah, walaupun benar. satu tujuan nggak tercapai, kita mau coba tujuan yang lain gitu, yang Iya, yang sekiranya menurut kita itu eh, ya intinya yang menurut kita tetap baik buat kita sendiri, ya it's okay gitu walaupun kita gagal di tujuan yang pertama gitu. iya, Bisa ya benar, berkembang, bisa benar. berubah gitu. Yang namanya tujuan pasti berkembang, pasti berubah dan pasti Hmm. mungkin juga bertambah gitu kan. Karena Iya benar. apa ya? Apa namanya, ketika tujuan hidup kita itu juga kadang bersifat sementara gitu.
Ya, atau Ya. mungkin tujuan hidup kita itu, misalkan tujuan hidup kita itu pekerjaan, misalkan. Ketika kita sudah mencapai hal tersebut, apakah kita sudah berada di ujung hidup? Kan enggak juga kan. Pasti nanti Mm. kita memiliki tujuan lain, tujuan lain, tujuan lain, dan seterusnya itu. Jadi tujuan hidup kita emang benar berkembang gitu. Nah, tapi kalau apa namanya, kita kembalikan ke yang aku sampaikan tadi, ada 3 pertanyaan. Kita ingin mewariskan apa? Terus kemudian kita ingin orang-orang sekitar kita akan mengatakan apa tentang kita ketika kita meninggal. Dan yang ketiga itu apa yang membedakan diri kita dengan orang lain. Nah, kalau kita menjawab 3 pertanyaan ini, otomatis kita akan, menurut aku sih, memiliki sebuah kerangka besar bahwa kita itu ingin dikenal sebagai apa, gitu kan? Kita itu akan ingin dikenal sebagai orang yang bagaimana, kita itu ingin dikenal sebagai orang yang kaya akan apa, sehingga kita itu bisa apa yang kita miliki bisa kita wariskan ke orang-orang sekitar kita gitu kan. Nah, ini kan sebuah kerangka besar apa tujuan sampai akhir hidup ya. Kan kembalinya 3 pertanyaan ini kan apa namanya, pertanyaan yang harus dijawab atau ketika kita sudah meninggal. Maksudnya bukan ketika kita sudah meninggal menjawab, tapi enggak. Tapi coba kita lihat polanya. Yang pertama, kita ingin mewariskan apa ketika kita sudah meninggal. Dan yang kedua, kita ingin orang-orang akan berkata apa tentang kita ketika kita sudah meninggal. Dan yang ketiga, apa yang membedakan diri kita dengan orang lain. Nah, ini kan apa namanya, pendapat-pendapat ketika kita sudah berakhir, ketika hidup kita sudah berakhir kan. Nah, otomatis kita harus memiliki kerangka besar dalam apa namanya, menentukan tujuan hidup kita itu ingin menjadi pribadi seperti apa, identitas kita itu apa gitu kan. Menurut aku gitu. Jadi hidup yang namanya tujuan hidup itu berkembang, tapi kita memiliki kerangka besar dalam menentukan identitas kita itu sebagai apa gitu. Ya, setuju, setuju juga. Oke. Oke, sekian dulu jawaban dari kami berdua, dari saya Fana Amparta dan juga Ira. Buat kalian yang punya pandangan lain tentang pertanyaan kita itu perlu punya tujuan hidup nggak sih? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin dari kalian juga memiliki pertanyaan lain yang apa? Mungkin bisa kita bahas, kita jawab melalui segmen Secangkir Kopi ini, bisa kalian tuliskan melalui kolom komentar, melalui DM Instagram aku dan juga Instagramnya Ira. Oke, sekian dulu. Saya Fana Amerta dan juga teman saya Ira dalam Secangkir Kopi Antara Ada dan Tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.